Kak Jili, aku ingat cerita firman Tuhan waktu Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, ada kejadian tuh di situ, tapi aku lupa apa ya kira-kira. Pas banget nih, yang Kak Esther lagi pikirin itu yang mau kita bahas pada firman Tuhan minggu ini. Kak Esther mau denger nggak? Lanjutannya gimana? Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita denger cerita lanjutan dari yang Kak Esther pikirin tadi, kakak mau ajak semuanya bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay, kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Nah, yang di rumah semuanya boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Semuanya boleh siapkan hati dan pikiran. Kita mau bilang kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu
Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami dan kami boleh duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik yang di rumah, semuanya boleh yang tenang. Sebentar lagi kita mau mendengar cerita kelanjutan dari yang Kak Esther pikirin tadi. Silakan. Selamat pagi adik-adik, dan terima kasih kepada Kakak Jili yang membawa kita dalam pujian penyembahan. Kakak berharap kita bisa menikmati pujian dan penyembahannya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Firman Tuhan minggu lalu masih tentang Musa dan semak berduri. Minggu ini juga masih kelanjutan dari kisah Musa yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yuk kita dengarkan sama-sama. Ini adalah Musa dan kakaknya Harun yang dipilih Allah untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Lalu mereka menghadap Raja Firaun dan meminta bangsanya keluar dari Mesir. Tetapi Raja Firaun bilang, "Tidak boleh, karena kalau pergi kalian tidak akan kembali lagi." Lalu dia menyuruh tukang sihir juga melakukan hal yang sama seperti apa yang Musa lakukan. Karena kamu tidak mau mendengar firman Tuhan, maka kamu harus tahu bahwa Tuhanku adalah Tuhan Allah. Lihat tongkat di tanganku ini, akan kupukul ke air sungai Nil, dan air itu pun berubah menjadi darah. Inilah tulah pertama air menjadi darah. Yuk, semua air menjadi darah. Air minum, air sungai, air laut, air danau, semua menjadi darah dan bau sekali. Musa datang lagi kepada Firaun dan meminta hal yang sama. Tetapi Firaun tetap tidak mau. Akhirnya Harun mengarahkan tongkatnya ke atas sungai, selokan dan kolam, maka bermuncullah kata-kata menjadi tulah kedua. Para tukang sihir berbuat yang sama juga. Bayangkan betapa banyaknya katak yang menutupi Mesir. Tetapi Firaun tidak suka terhadap katak itu. Akhirnya dia menyuruh supaya Musa berdoa supaya katak-katak itu lenyap, dan dia berjanji akan melepaskan bangsa Israel. Musa pun berdoa. Tapi keesokan harinya Firaun berbohong. Dia tidak melepaskan bangsa Israel, meskipun katak-katak itu sudah lenyap. Tuhan berfirman kepada Musa supaya menyuruh Harun memukul tongkatnya lagi ke debu tanah. Maka debu tanah itu berubah menjadi nyamuk, yaitu tulah ketiga. Tapi tukang sihir tidak bisa berbuat yang sama, dan mereka berkata kepada Firaun bahwa ini tangan Tuhan. Tetapi Firaun tetap tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh mereka. Allah menyuruh Musa lagi untuk menghadap Firaun, dan kata Tuhan, kalau Firaun masih mengeraskan hati, Allah akan membuat tulah keempat, yaitu lalat pikat. Firaun mulai berpikir, wah, sebaiknya aku melepaskan saja deh bangsa Israel. Lalu ia memanggil Musa, menyuruhnya untuk mempersembahkan korban di tanah Mesir. Tapi Musa tidak mau, karena ia tahu pasti orang Mesir akan marah dan membunuhnya. Musa meminta supaya mereka diizinkan untuk pergi ke gunung mempersembahkan korban, dan Firaun mengizinkan, tapi syaratnya jangan pergi terlalu jauh. Jadi pergilah orang Israel ke gunung, 3 hari lamanya mereka di sana. Musa pun berdoa supaya lalat pikat itu dijauhkan dari tanah Mesir. Tapi tetap saja Firaun tidak menepati janjinya. Tuhan mengirimkan tulah kelima, yaitu sampar pada ternak. Semua ternak yang di Mesir mengalami penyakit sampar. Ini adalah tulah kelima, di mana Firaun masih bersikeras hati
hati tidak mau melepaskan bangsa Israel. Tidak cukup sampai di situ, Tuhan mengubah debut tanah menjadi bara, yaitu menjadi tulah ke-6. Hewan, manusia, semuanya menderita sekali. Bahkan penyihir-penyihir hebat pun tidak bisa berbuat apapun, tidak seperti Allah kita. Mereka ada penyakit bara semuanya. Kemudian datanglah tulah ke-7, yaitu hujan es. Bukan es krim loh, tapi ini hujan es itu batunya besar-besar sekali. Banyak sekali orang dan hewan mati tertimpa batu es ini. Tapi tetap saja Firaun bandel, tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Allah mengirimkan tulah ke-8, yaitu belalang. Banyak sekali, sampai negeri Israel gelap karena ditutupi oleh belalang. Tetap saja Firaun tidak mau mengizinkan bangsa Israel untuk pergi. Karena lagi-lagi Firaun tidak mau mengizinkan bangsa Israel, maka Allah mengirimkan tulah ke-9, yaitu gelap gulita. Meskipun siang hari, tetapi Mesir tiba-tiba menjadi gelap gulita. Matahari tidak pernah terbit. Bukannya Firaun bertobat, malah bilang kalau bangsa Israel tidak boleh pergi. Mereka boleh pergi, asal nggak boleh bawa ternak mereka. Wah, mana bisa begitu ya? Tulah ke-10 pun Tuhan kirimkan, bahwa semua anak sulung baik manusia ataupun hewan akan mati. Untuk membuat perbedaan antara bangsa Israel dan orang Mesir, maka Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tanda dari darah di setiap pintu orang Israel. Tadi itu kisah Firaun, Harun, dan Musa. Nah, tadi lihat nggak ya, Firaun itu sungguh keras hatinya. Sampai Tuhan menyuruh Musa dan Harun kembali lagi ke Firaun. Tapi Firaunnya mengeraskan hati, sehingga banyak tulah yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Mesir. Coba kalau Firaun tidak mengeraskan hatinya, tidak akan ada penderitaan-penderitaan terhadap bangsa Mesir. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kalau kita seperti Firaun tidak taat, yang rugi kita sendiri. Kalau kita tidak taat kepada mama, kepada kakak, kepada papa, kepada guru sekolah minggu, maka kita yang rugi sendiri. Apa yang kita pelajari dari Musa? Yang pertama, yaitu segera taat kepada perintah Allah. Pelajaran yang kedua, kita tidak boleh memberikan alasan apapun terhadap perintah Allah. Seperti Musa, dia tidak memberikan alasan apapun untuk taat pada perintah Allah. Pelajaran yang ketiga, Musa tidak berhenti sampai Tuhan selesai memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Pelajaran keempat, tanpa mengeluh, Musa kembali lagi ke Firaun, disuruh oleh Allah berkali-kali, tapi Musa tidak pernah mengeluh. Pelajaran kelima yang kita dapat dari Musa melakukan semuanya dengan extraordinary. Di luar dari semua itu, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Semoga adik-adik dapat memahami firman Tuhan untuk minggu ini. Jika adik-adik masih belum paham atas 10 tulah tersebut, adik-adik bisa membahasnya, mendiskusikannya dengan mama papa ya. Terima kasih adik-adik semua. Sampai berjumpa minggu depan. Sebelumnya, kita mau mendengarkan Michelle yang akan membawakan ayat lagu firman Tuhan untuk minggu depan. Demikian juga kita akan melihat cuplikan karya-karya dari adik-adik.
Selamat menikmati. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku di minggu keempat bulan Mei. Minggu ini kita mau belajar ayat hafalan baru yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Kalian pada penasaran kan? Yuk nyanyi bareng-bareng. 1 Petrus 1 ayat 14. Beginilah firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 14. Beginilah firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Teman-teman, habis ini jangan lupa dihafal, dan habis itu minta tolong mama papa rekam kalian nyanyi, dan habis itu dikirim ke kakak-kakak Sunday School. Halo adik-adik, terima kasih adik-adik yang selalu setia mengikuti ibadah online bersama kakak-kakak di sini, dan juga buat adik-adik yang selalu setia mengirimkan foto-foto aktivitas minggu lalu. Pada kesempatan ini kakak juga mau mengucapkan terima kasih untuk Hamida yang sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang 10 tulah yang Tuhan kirim buat bangsa Mesir akibat Firaun tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Kakak juga mau mengucapkan terima kasih buat teman kita Michelle yang sudah mengajarkan kita ayat hafalan pada hari ini. Adik-adik, ayat hafalannya terus dilatih ya. Oh ya adik-adik, beberapa hari yang lalu bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, tepatnya tanggal 20 Mei. Kita memperingati bagaimana pada zaman dulu bangsa Indonesia bangkit dan berseru untuk bersatu untuk melawan penjajah pada saat itu. Nah, saat ini kakak juga mau mengajak kita untuk sama-sama bangkit dan mari kita melawan musuh kita, yaitu si iblis. Bagaimana caranya kita melawan musuh kita? Apakah kita menggunakan senjata seperti zaman perang dulu? Tentunya tidak adik-adik. Mari kita baca dari Yakobus 4 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, "Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Jadi yang pertama, kita harus taat dan tunduk kepada Allah. Dan yang kedua, kita baca dari Efesus 6 ayat 17 yang berkata, "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Nah, jadi adik-adik, langkah kedua, kita harus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan? Ya tentu saja dengan cara membaca Alkitab. Kapan sih kita harus membaca firman Tuhan? Adik-adik tahu nggak? Firman Tuhan itu adalah makanan bagi roh kita. Nah, sekarang bayangin ya adik-adik ya, kalau misalnya adik-adik makannya cuma seminggu sekali. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu adik-adik nggak makan. Nanti pas hari Minggu baru makan nih. Bayangin apa yang akan terjadi? Tentunya lapar, terus bisa lemes, bisa juga jadi sakit, dan pastinya adik-adik tidak bisa bertumbuh dengan baik.
Nah, demikian juga dengan roh kita. Roh kita perlu dikasih makan setiap hari adik-adik. Oleh sebab itu kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bukan seminggu sekali ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sekarang kakak mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, anugerah dan berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami pada hari ini masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan penyertaan-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya Kau curahkan roh hikmat dan wahyu bagi kami semua agar kami dapat mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dengan sempurna. Kiranya Kau juga berikan pada kami Tuhan ketaatan untuk kami menjadi taat kepada Engkau dan juga kepada orang tua kami. Dan berikan juga haus dan lapar akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu dan hadirat-Mu saja Tuhan. Biar kami terus mencari Engkau, biar kami terus membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dan Kau terangi kami Tuhan, biar kami boleh berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi Papa dan Mama kami. Kiranya Kau memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Kau jadikan berhasil. Buka tingkap-tingkap langit dan curahkanlah berkat-Mu atas keluarga kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami, adik-adik kami dimanapun berada Tuhan. Kalau ada yang sakit, kiranya Engkau lawat dan sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang berduka cita, yang sedih hati dan patah semangat, Tuhan Engkau datang Tuhan pada mereka. Berikan mereka kekuatan dan sukacita yang baru Tuhan setiap hari. Tuhan kami berdoa kiranya Kau tutup bungus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan kami ya Bapa dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, segala roh jahat, kuasa gelap dan segala rencana jahat manusia. Kiranya Kau memimpin setiap langkah hidup kami ya Tuhan, biar kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami juga minta Tuhan agar Engkau juga mencurahkan roh damai sejahtera Allah Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh ya adik-adik, kakak juga masih mau terus mengingatkan kita untuk tetap menjaga kesehatan. Selama kita beraktivitas di rumah, ingatlah untuk selalu makan makanan yang sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, juga berolahraga yang teratur. Dan juga kita harus sering-sering membersihkan tangan kita, mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Dan apabila adik-adik terpaksa harus keluar rumah, ingatlah untuk menggunakan masker dengan baik dan benar. Gunakan masker menutupi hidung dan mulut kita, dan juga kita menjaga jarak dengan orang lain. Oh ya adik-adik juga jangan lupa ya untuk bawa hand sanitizer supaya adik-adik bisa sering-sering membersihkan tangan. Nah adik-adik sebentar lagi kita akan sama-sama melakukan aktivitas bersama dengan Kak Catherine dan juga teman kita Daniela. Tapi sebelum itu kakak mau mengajak kita untuk sama-sama menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita semua dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dan mari kita sama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, pada benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat.
Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Halo teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Musa dan 10 tulah Allah. 10 tulahnya apa? Hayo. Biar kita lebih mengingat apa itu 10 tulah Allah, yuk kita bikin aktivitas seperti ini teman-teman. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Untuk bahannya, adik-adik bisa menyiapkan 1 buah HVS, 3 buah spidol, dan penggaris. Pertama-tama, kita akan membuat kertas berukuran persegi yang besar. Dengan cara kita buat segitiga besar terlebih dahulu. Setelah membuat segitiga besar seperti ini, kita potong bagian bawah kertas dengan penggaris agar rapi. Jika adik-adik di rumah punya kertas origami ukuran besar, adik-adik bisa menggunakan kertas origami tersebut. Setelah selesai dipotong, kita buka lipatan dan kita lipat segitiga besar satu lagi agar membentuk 2 garis silang pada kertas. Setelah itu, kita buka lagi sehingga kertas kembali berbentuk persegi. Lalu kita mulai melipat ujung-ujung kertas ke bagian tengah kertas. Lakukan ini di keempat sisinya ya adik-adik. Setelah melipat ke 4 sisi, kita balik kertas tersebut dan kita lipat lagi ke 4 sisinya ke bagian tengah kertas seperti tadi. Jika sudah selesai, kita balik kertasnya dan kita mulai menuliskan 10 tulah Allah. Di kotak yang pertama kita tulis Nabi Musa. Lalu di kotak kedua kita tulis 10 tulah Allah. Setelah itu, kita mulai menuliskan angka 1 sampai 10 di sudut-sudut kertas. Pertama angka 1, lalu di kotak berikutnya angka 2. Kemudian kita balik kertasnya dan kita mulai menulis angka 3 sampai 10 di sudut-sudut kertas yang ada di bagian belakang. Setelah selesai menulis angka, kita mulai menulis apa saja 10 tulah tersebut. Ayo, yang pertama apa? Ada yang ingat nggak? Ya, betul. Air menjadi darat. Lalu tulah yang kedua apa adik-adik? Katak. Benar sekali. Tulah yang ketiga adalah nyamuk. Kalau tulah yang keempat apa ya? Lalat, pikat. Lalu tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada hewan ternak. Tapi adik-adik bisa menuliskan sampar pada ternak. Sementara tulah keenam adalah bara. Lalu tulah yang ketujuh adalah hujan es. Lalu tulah kedelapan apa ya?
lalang. Sementara itu tulah yang ke-9 gelap gulita. Dan yang terakhir tulah ke-10 adalah anak sulung. Apa adik-adik? Anak sulung meninggal. Nah, jika sudah selesai menulis, kita lipat kertasnya menjadi 2 bagian. Seperti ini, lalu kita buka dan lipat lagi sisi satunya. Ini agar kita lebih mudah untuk melipat kertas selanjutnya. Nah, kita mulai buka sisi satu dan kita buka lagi sisi yang lainnya. Sudah selesai adik-adik. Nanti adik-adik boleh menambah gambar atau hiasan di sini ya. Nah, udah jadi adik-adik. Nanti adik-adik bisa main seperti ini ya. Nanti jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Dan posting di IG serta tag IG gereja kita di @gcb_berkat bagi bangsa. Jangan lupa jaga kesehatan.